Shalom untuk kita semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Dalam konten ini, saya akan menjelaskan sejarah awal mulanya kekristenan di Kuala Lumpur Part 2. Konten ini merupakan lanjutan dari konten sebelumnya yang membahas tentang sejarah Gereja Zending Pos PI Kuala Lumpur Part 1. Nah, bagi yang belum menontonnya, bisa langsung melihat konten saya sebelumnya, agar sejarah awal mulanya kekristenan di Kuala Lumpur lebih dapat kita ketahui dan lebih mudah untuk kita mengerti. Adanya Zending di Kuala Lumpur berawal dari pekabaran Injil di Pulau Rupat, dan juga karena adanya rasa kerinduan beberapa orang masyarakat untuk menerima pendidikan, karena pada saat itu belum ada sekolah didirikan di Kuala Lumpur. Jadi beberapa orang masyarakat Kuala Lumpur, diantaranya Pak Aban, Pak Kimbo, dan Pak Asun, menceritakan kerinduan mereka kepada Pak Daci agar sekolah bisa didirikan di Kuala Lumpur. Kemudian mulai dari kejadian tersebut, Pak Daci menceritakan tentang Zending HKBP yang ada di Pulau Rupat, sehingga mereka menyepakati untuk mengundang beberapa tokoh gereja Zending HKBP Pulau Rupat agar datang ke Kuala Lumpur. Kemudian Pendeta Sitorus yang pada saat itu guru sekolah Zending Hutan Ayu beserta rekannya datang ke Kuala Lumpur membicarakan tentang pendidikan di Kuala Lumpur. Dan di sana mereka melakukan kebaktian dengan beberapa masyarakat Kuala Lumpur di rumah Pak Aban. Acara kebaktian itu dihadiri oleh Pak Aban, Pak Kimbo, Pak Asun, Pak Siang, Pak Gyokji, Pak Cemat, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Pada saat itu, Pendeta Sitorus memperkenalkan Injil kepada masyarakat yang hadir dalam perkumpulan tersebut. Kemudian datanglah Bapak Sintua Atang Thomas beserta anggota keluarganya ke Kuala Lumpur untuk memberitakan layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka disebut sebagai motivator pemberita Injil kepada tokoh masyarakat Kuala Lumpur. Tetapi saat itu hanya ada 2 orang yang memberi diri untuk dibaptis, yaitu Pak Aban dan Pak Kimbo, sehingga mereka lah suku Akit dari Kuala Lumpur yang dibaptis pertama sekali pada tanggal 6 Maret 1983 di gereja HKBP Hutan Ayu. Karena di Kuala Lumpur belum ada gereja, maka sebelum gereja dibangun, jemaat Kuala Lumpur beribadah setiap minggunya di rumah Sintua Atang Thomas. Kemudian pada tahun 1984, beberapa tokoh masyarakat di Kuala Lumpur memberikan diri untuk menjadi Kristen, sehingga bertambahlah jemaat yang dibaptis, yaitu Pak Camat, Pak Gyokji, Pak Apai, Pak Ahwi, Pak Sungki, beserta seluruh anggota keluarga mereka. Kemudian karena sudah semakin banyak yang menjadi Kristen, maka Pendeta Abe Siahaan sebagai direktur dan Pendeta Selitonga sebagai Dewan Zending Riau bersama Pendeta TH Tarihoran sebagai koordinator Zending Pulau Rupat mencari dukungan dan dana untuk mendirikan gedung gereja Pos PI HKBP Zending Kuala Lumpur. Pada saat itu, Pendeta TH Tarihoran memiliki peran yang sangat banyak dalam membangun Pos PI HKBP Kuala Lumpur, yang merupakan anggota kumpulan Korbetania Dumai. Dan kerap sekali ia menceritakan tentang Kuala Lumpur dalam kategori Albetania, sehingga tergeraklah hati anggota gabungan Korbetania, sehingga bantuan dari gabungan Betania Dumai selalu mengalir. Bahkan mereka juga membangun gedung gereja Pos PI HKBP Kuala Lumpur pada bulan Agustus tahun 1985. Gabungan Korbetania sangat mendukung pembangunan HKBP Pos PI Kuala Lumpur, baik dari materi, tenaga, partisipasi, dan lain-lain. Hal itu terlihat ketika pembangunan Pos PI Kuala Lumpur saat itu sempat diberhentikan oleh Pak Anyang, Kepala Desa Tiatiakar. Kemudian Pak Sipahutar yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus anggota Korbetania langsung menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat, sehingga pembangunan gedung gereja bisa dilanjutkan kembali. Sintua Atang Thomas yang merupakan Sintua yang pertama sekali diutus ke Pos PI HKBP Kuala Lumpur kemudian pindah ke tempat lain,
sehingga pelayanan di Pos PI Kuala Simpur digantikan oleh Diakones Hasjahaan, dan kemudian ditahbiskan juga Lasin Tua Pak Kimbo pada tahun 1991, dan ia merupakan suku Akit asli dari Kuala Simpur. Berdasarkan data yang ditemukan pada tahun 2019, sebenarnya Pos PI HKBP Kuala Simpur tidak lagi bagian dari Zending HKBP, melainkan sudah dalam naungan Distrik 30 Riau Pesisir mulai tahun 2018. Hal itu difaktorkan karena pertumbuhan jemaat yang sempat berkembang dengan pesat, sehingga jemaat berjumlah 40 kakak. Akan tetapi, terjadi lagi penurunan jemaat karena mereka ada yang beralih agama menjadi agama Buddha, dan hal itu difaktorkan karena lingkungan, pernikahan, dan bahkan kematian. Hingga pada saat ini, HKBP Kuala Simpur hanya memiliki 11 kakak, yaitu pertama, Bapak Ahui beserta istrinya Ibu Chonglan. Yang kedua, Bapak Siahaan beserta istrinya Buru Haryanja. Yang ketiga, Bapak Weni beserta Ibu Lin. Yang keempat, Bapak Bedek beserta istrinya Ibu Toyol. Yang kelima, Bapak Adiong beserta istrinya Ibu Lela. Yang keenam, Bapak Charles beserta istrinya Boru Pasaribu. Yang ketujuh, Bapak Budi Sinaga beserta istrinya Ibu Ami. Yang kedelapan, Bapak Aguan beserta istrinya Ibu Sita. Yang kesembilan, Bapak Aban beserta istrinya Ibu Sayok. Yang kesepuluh, Bapak Aton beserta ibu istrinya Wati. Dan ke-11, Bapak Azon. Peribadahan yang dilakukan di gereja ini sebanyak 2 kali. Peribadahan yang pertama dilakukan pada kategorial anak sekolah minggu pukul 8.30 WIB dan pukul 11 untuk ibadah umum. Jarak tempuh dari rumah jemaat ke gereja tidaklah jauh, karena jemaat HKBP Kuala Simpur tinggal di sekitar kompleks gereja. Biasanya peribadahan menggunakan bahasa Indonesia karena mereka merupakan jemaat yang tergolong dalam suku Akit dan suku Batak, akan tetapi jemaat yang mayoritas adalah suku Akit. Pelayan yang ada di Pos PI Kuala Simpur pada saat ini adalah calon pendeta Bonanza Warmbon. Masyarakat yang ada di Kuala Simpur masih tergolong memiliki pemikiran yang primitif, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Kuala Simpur, terkhususnya suku Akit, masih masuk dalam kategori animisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus atau roh orang yang sudah meninggal. Kemudian, mata pencarian dari masyarakat Kuala Simpur, terkhususnya jemaat Kuala Simpur, adalah nelayan, dan hal itu dipengaruhi oleh lingkungan dan letak geografis dari Kuala Simpur yang dikelilingi oleh pulau yang sangat luas. Bahkan mereka juga tinggal di tengah-tengah pulau, sehingga ketika mereka ke kota, mereka akan menyeberangi pulau dengan memakai sampan. Maka berdasarkan pemaparan sejarah dan keadaan Kuala Simpur saat ini mengajak kita untuk tetap membawa pekabaran Injil, terkhususnya di daerah Pos PI Kuala Simpur yang masih memiliki kepercayaan animisme. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 demikian firman Tuhan, "Sebab inilah yang kuperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan ke ujung bumi." Maka dari itu, kita harus tetap memberitakan kabar Injil ke seluruh bumi. Demikianlah sejarah Pos PI Kuala Simpur yang ada di Pulau Rupat. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.